agama Islam ini agama yang mudah difahami, mudah untuk diamalkan, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan juga dengan fitrah alam semesta yang berasal dari Allah. Maka seharusnya sebagaimana Nabi membawa kabar gembira, kita juga sampaikan kabar gembira, jangan menakut-nakuti orang. Basyiru wala tunafiru. Tapi bukan kabar gembira dalam berbuat maksiat, kabar gembira dengan janji-janji Allah di dunia bagi yang beriman maupun di hari akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah subuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah, Ustadz Ali beserta seluruh jamaah yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi Ustadz Hamzah menyampaikan narasi di seputar peran misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah berbicara sekilas mengenai akhlak bersama Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita bersama Allah. Karena biasanya kita sering mendengarkan pembicaraan mengenai akhlak adab bersama manusia, tapi lupa memperhatikan hal yang menjadi landasan dan fondasi dari seluruh makarimul akhlak, dari seluruh akhlak yang mulia, yaitu akhlak kita bersama Allah. Apabila kita berakhlak beradab dengan baik di hadapan Allah, maka akhlak kita bersama manusia, bersama makhluk-makhluk Allah dan alam raya akan menjadi baik dan sempurna. Tapi akhlak yang tidak terhubung dengan Allah sifatnya labil, tidak stabil. Bisa berubah pada saat-saat tertentu. Sebagai contoh, kita saksikan pada saat terjadi badai Catherine di Teluk Meksiko, rakyat Amerika dikenal santun, ya, saling menghormati, saling menghargai, menjaga fasilitas umum, kecuali dari kalangan-kalangan yang homeless, yang tidak punya rumah, ya. Tapi secara umum rakyat Amerika dididik dari mulai kecil untuk apa? Bisa menghargai sesama dan hak-hak orang lain. Tapi pada saat terjadi badai Catherine di Teluk Meksiko, lampu padam, suasana mencekam, rakyat Amerika berubah. Langsung mereka apa? Menyerang pusat-pusat perbelanjaan, ya, dan merampok isinya. Pada saat terjadi COVID kemarin, berapa banyak orang-orang Amerika yang keluar untuk menjarah, menggunakan senjata mereka. Ini sebagai gambaran bahwa apa? Bahwa apa yang ditanamkan pada mereka tidak memiliki akar yang kokoh dan kuat. Mirip dengan apa? Dengan kata etos yang sering kita dengar. Dalam bahasa aslinya etos itu berarti kedok.
berarti kedok. Kalau khuluq jamaknya akhlak, menggambarkan sesuatu yang mengakar, yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa manusia. Kedatangan Nabi bukan untuk menanam sesuatu yang baru, tapi untuk menyiram, memupuk, mengasah dan mengasuh. Oleh karena itu beliau mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Yang tadi sudah ditanam Allah dalam jiwa manusia, datang Nabi menyiram, mengasah, mengasuh dan memupuk. Tapi kalau etos artinya adalah kedok. Oleh karena itu kita jumpai bagaimana etos kerja yang diajarkan dan dipelajari. Begitu pula dalam trik marketing. Di saat seorang menaiki pesawat, disambut oleh pramugara, oleh pramugari dengan kata-kata yang santun. Bila kita butuh minuman, kita menekan bel, mereka akan datang menghampiri kita. Tapi begitu kita turun dari pesawat, bertemu di luar, niscaya sikapnya akan berbeda. Itu namanya etos kerja, bukan akhlak, tapi etos. Kita masuk ke daerah pusat perbelanjaan, katakan di Fatmawati. Begitu kita masuk, langsung disediakan tempat duduk, disediakan minuman, bukan karena panggilan nurani, bukan, tapi apa? Etos kerja dan trik marketing, bagaimana membuat orang dengan keramahan kita tertarik untuk berbelanja, atau paling tidak malu keluar tanpa berbelanja. Betul enggak? Itu namanya apa? Etos kerja, keramahan, kesantunan, penyambutan yang bukan berasal dari jiwa kita. Maka di saat dia pindah tempat, keluar dari pekerjaannya, sikapnya akan berubah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengasah, mengasuh benih-benih akhlak yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa kita. Nah, dimulai dengan akhlak dan adab kita bersama Allah. Allah menciptakan kita tanpa sekutu. Allah yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita akal, mengajarkan kita ilmu, menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, baik dari malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi kita dari kalangan manusia pilihan. Karena kalau kita harus memilih rasul dan nabi sebagaimana memilih presiden dan pemimpin kita, bisa-bisa kita salah pilih, bisa-bisa dia berkhianat terhadap Allah. Maka Allah yang turun tangan memilihkan bagi kita orang yang tepat. Allah lebih tahu bagaimana pribadi orang tersebut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu kepada siapa dia pantas untuk menitipkan amanat risalah. Jadi tidak mungkin Nabi Rasul akan berkhianat berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Nabi dikendalikan oleh Allah, tidak. Tapi Allah memilih dari makhluknya yang terbaik, yang paling jujur, yang paling amanat, yang paling mulia di tengah-tengah kaumnya. Nah, Nabi kita merupakan karunia Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya, anugerahnya yang luar biasa atas umat yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nah, itu apa? Ketika Allah mengutus dari kalangan mereka seorang rasul yang langsung ditunjuk, dipilih oleh Allah. Oleh karena itu ketika Allah memilih rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh orang yang mengenal beliau bersaksi bahwa beliau as-sadiqul amin, seorang yang benar-benar jujur dan amanat. Mereka ketika menolak apa yang beliau sampaikan bukan karena ragu pada kepribadiannya. Fa innahum la yukadzibunaka. Sebetulnya yang mereka dustakan bukan engkau, walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa kezaliman, hidupnya bebas berbuat apa saja, merasa apa? Terhalang oleh apa yang kamu sampaikan. Orang yang zalim
mengingkari ayat Allah karena ayat Allah menegur mereka, mengkritik mereka, membatasi mereka. Dalam ayat yang lain, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka benar-benar yakin pada apa yang kamu sampaikan, bahkan terhadap engkau. Tapi wajahadu biha, tapi dalam waktu yang sama mereka menolak untuk menerima zulman wa uluwa. Kenapa? Karena kezaliman yang telah mengakar dan mengerak di hati mereka, dan juga karena kesombongan. Masa kita harus disamakan antara yang hitam sama yang putih, antara yang terkemuka dengan kalangan bawah? Mereka lupa bahwa ayah ibu mereka tadinya sama. Jadi Nabi ketika dipilih, semua orang tahu, sebagaimana mereka mengenali anak mereka, bahwa orang ini orang yang benar-benar amanat dan jujur. Yang mereka ingkari adalah amanat dan risalah yang beliau bawa, yang menghalangi kebebasan mereka untuk berbuat sesuka hati mereka. Dan ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dalam ayat yang lain, fa fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap datang rasul yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, sebahagian mereka dustakan, bahkan sebahagian lagi mereka bunuh, seperti yang terjadi pada Yahya, ya, Nabi Allah ya. Nah, ulama juga terbagi dua. Ada ulama yang menyampaikan pesan Allah dengan tulus, jujur, sebagai saksi, sebagaimana Rasul bersaksi, ya, bahwa Allah telah menjadikan Rasulnya sebagai saksi bahwa Allah telah memberikan peringatan dan menurunkan kitabnya, hingga mereka tidak beralasan bahwa kami tidak tahu menahu tentang apa yang kau inginkan dari kami, ya Allah. Al-Quran sebagai rujukan dan referensi. Tapi cukup nggak Al-Quran tanpa Rasul sebagai contoh? Tidak cukup. Begitu juga Al-Quran sekarang ada di tengah-tengah kita, tapi yang kurang saksinya. Bahkan banyak saksi-saksi palsu. Saksinya seharusnya yang mengamalkan Quran, menyampaikan Al-Quran, bukan menggantikan Quran dengan kitab-kitab yang lain. Tapi begitu seorang alim, seorang da'i yang menyampaikan amanat Allah berkhianat, menyampaikan apa-apa yang menyenangkan manusia agar memiliki pengikut massa dan keuntungan dunia, maka dia telah melakukan kesaksian palsu. Tapi kalau dia menyampaikan risalah Allah apa adanya sebagaimana misi Nabi kita, maka dia seorang syahid, saksi dalam arti yang sebenarnya. Coba renungkan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian ummatan wasata, umat ya, yang berperan sebagai mediator. Kata wasat itu sesuatu yang di tengah. Kalau kita perhatikan kata wasat, lalu kita terapkan pada Nabi dan umat Nabi kita Muhammad SAW, dari apa? Dari kacamata waktu dan tempat, Nabi dan umatnya merupakan umat yang terakhir dan Nabi yang terakhir. Betul tidak? Berarti kata wasat bukan dilihat dari kacamata waktu dan tempat, tapi menunjukkan makna yang lain. Betul tidak? Apa maksud dari kata ummatan wasata? Kelanjutan dari ayat tadi menjelaskan, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi. Menjadi saksi, bahkan saksi Allah lagi, bukan kepalang tanggung. Menjadi saksi bagi umat manusia melalui akhlak dan perilaku kalian, melalui apa yang kalian sampaikan dari risalah Allah.
Wa yakuna rasulu alaikum syahida, sedangkan Rasul merupakan saksi Allah bagi kalian. Jadi kalian ya mempelajari dan mengenal risalah Allah melalui Rasulnya, lalu umat yang hidup bersama kalian, yang tidak melihat Rasul, yang tidak mendengar Rasul, siapa yang menjadi saksi Allah bagi mereka untuk menyampaikan amanat? Maka kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita menyampaikan risalah Allah apa adanya, beramal sesuai dengan risalah Allah, maka antum akan menjadi para syuhada yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan kitabnya, tapi yang disampaikan bukan risalah Allah, bukan amanatnya, maka kita berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah sebagai saksi bagi umatnya, saksi Allah bagi umatnya. Begitu Rasulullah wafat, siapa yang akan tampil kembali untuk menyampaikan risalah dan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang terjadi setelah Rasul kembali pada Allah, keluarga para sahabatnya kembali, datang generasi orang-orang yang mengatasnamakan agama Allah. Raja-raja berkuasa menggunakan nama Islam, menggunakan pedang mereka untuk melakukan pembantaian demi ekspansi kekuasaan, demi mengukuhkan kekuasaannya. Lalu mereka memisahkan antara agama dan kehidupan. Agama hanya terbatas pada apa? Pada ibadah ritual, sedangkan untuk kehidupan sosial, kehidupan berbangsa bernegara tidak ada hubungan dengan agama. Bahkan mereka membuat hadis palsu lagi. Antum a'lamu bi amri dinikum, atau antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Oleh karena itu ketika mereka mendefinisikan ibadah sebatas ritual, ketika mereka memberikan definisi mengenai bid'ah, bid'ah itu hanya berkaitan dengan ibadah ritual. Padahal seluruh sepak terjang yang tidak sejalan dengan Allah dan tuntunan Nabi kita itu bid'ah. Sedangkan sunnah bukan terbatas pada apa? Persoalan qunut, tarawih, berjabat tangan, ini tidak pernah dibahas oleh Nabi kita. Sunnah itu tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, berbangsa kita. Bagaimana contoh dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, hingga agama ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi raja-raja ini sengaja membuat hadis-hadis palsu karena tidak mampu mengubah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menanamkan doktrin mereka bahwa agama ini hanya ibadah. Kalian wajib tunduk pada penguasa walaupun zalim, walaupun dia mencambuk punggung kalian, walaupun dia merampas harta kalian, kalian wajib untuk taat pada mereka. Ini hadis terdapat dalam Sahih Muslim, padahal salah satu rawinya ini tidak bertemu dengan apa? Dengan rawi sebelumnya. Dan hadisnya hanya satu orang yang meriwayatkan, tapi raja-raja menggunakan hadis ini untuk mengancam orang-orang yang apa? Menjadi rakyatnya, persis seperti sebelum Renaissance abad ke-18. Ketika raja-raja bekerja sama dengan tokoh-tokoh gereja untuk membuli, menindas rakyat, di mana mereka mengatakan raja itu wakil Tuhan. Dengan dukungan tokoh-tokoh beragama, mereka memaksakan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh raja-raja. Mereka membagi keuntungan di antara mereka. Kalau dalam Islam, orang yang zalim mesti dihentikan, betul enggak? Mesti dikembalikan pada kebenaran. Kalau ini wajib kalian untuk mentaati pemimpin kalian walaupun dia berbuat kezaliman, mencambuk punggung kalian, merampas harta kalian. Ini namanya hadis raja-raja, bukan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengecam orang yang berbuat kezaliman. Tapi karena kitab Allah disisihkan, digantikan dengan riwayat-riwayat ini yang lebih diutamakan,
bukan dicocokkan dengan kitab Allah terlebih dahulu, mereka berhasil merusak citra Islam yang indah, menodai wajahnya, dan berhasil mencabik-cabik umat Islam. Kenapa? Bukan kembali kepada tolok ukur yang sama, tapi masing-masing punya tolok ukur yang berbeda. Seperti ada dua orang mau beli tanah, yang beli bilang saya mau pakai meteran saya sendiri, nggak mau pakai meteran kamu. Dia mau beli tanah, waktu beli 1 meternya cuma 90 cm. 90 cm waktu beli. Berarti dapat untung berapa? 10 cm. Waktu jual ukurannya 1 meter 10. Tanah semeter, dia bilang semeter 10. Berarti untung berapa? Nah, banyak orang seperti ini. Masing-masing kelompok membuat kaidah-kaidah, doktrin-doktrin bagi para pengikutnya, lalu memberikan nama yang indah, Ahlus Sunnah, atau katakan Syiah, pengikut keluarga Rasul. Ini harus dibuktikan betul nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan tertipu dengan nama Ahlus Sunnah. Sekarang saya mau tanya, Ahlus Sunnah sebetulnya siapa? Masing-masing mengklaim Ahlus Sunnah, kemudian saling mengkafirkan di antara mereka. Berarti tolok ukurnya ini nggak benar. Mendingan kembalikan pada Quran dan sunnah-sunnah atau riwayat yang sesuai dengan Quran. Jadi golongan apapun juga, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Syiah, mau Sunnah, kalian tidak perlu ribut. Kita gunakan ukuran yang Allah berikan buat kita. Sesuai dengan ketentuan Allah, kamu berarti berjalan di atas kebenaran. Kalau tidak sesuai, apapun klaim kamu tidak berguna bagi kami. Jadi yang menyebabkan umat Islam berpecah belah karena apa? Meterannya berbeda. Sampai saya ingat di satu bulan Ramadan kira-kira 20 tahun yang lalu, saya di malam Lebaran naik kendaraan taksi. Kebetulan supirnya seorang Muslim. Saya tanya kondisi dia, dia mengatakan, Pak Ustadz, saya ini betul-betul takut dan bingung. Kenapa? Saya sampai sekarang ini belum punya uang untuk bayar zakat al-fitri. Saya, istri saya, anak saya takut puasa saya nggak diterima. Jangankan untuk zakat, untuk kebutuhan besok Lebaran kami nggak punya. Saya bilang, Pak, Bapak salah faham mengenai shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri ini bukan pajak kepala seperti yang difahami oleh kebanyakan orang. Shadaqatul fitri ini solusi yang Rasulullah berikan untuk kaum fuqara wal masakin agar bisa sama-sama bahagia di hari Lebaran. Maka diambilnya dari yang kaya, yang cukup, diberikan kepada yang tidak cukup. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'addu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diberikan pada yang miskin, bukan dari orang miskin. Sampai satu janda punya anak berapa orang, bilang apa? Saya ini kalau waktu zakatul fitri yang saya keluarkan lebih banyak dari yang saya terima. Kalau kita bertanya, kelebihannya siapa yang ngambil? Ini orang punya anak 5. Kalau satu orang 3 liter aja, 15 liter. Tambah dia 18 liter. Diberikan ke masjid, lalu terima cuma 10 liter. Nah, saya mau tanya, yang 8 liter kemana? Kalau setiap orang miskin mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakatnya, berarti ada kelebihan enggak? Siapa yang ambil? Tahu-tahu di rumah Pak Ustadz mereka memiliki berkarung-karung beras. Atau katakan Ustadz bilang, saya ini daging korban yang saya terima masih terdapat di freezer, sebulan masih belum habis. Coba bayangkan. Nah, ini kira-kira orang yang jujur bukan? Sebagai saksi yang jujur menyampaikan amanat Allah apa tidak? Tidak. Tapi kan namanya Ustadz. Apalagi kalau sampai dia hafid Quran, apalagi kalau tamat dari luar,
dari Al-Azhar atau tamat katakan dari Ummul Qura, semakin berbahaya buat umat. Karena mereka menyampaikan kesaksian palsu, tidak menjadi contoh yang baik di tengah-tengah umat sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Ingat, saya tidak menyebut nama orang ya. Ini secara umum. Untuk membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi bagaimana kita akan bersatu? Bagaimana kita mengaku umat Islam tapi masing-masing membawa atribut kelompok dan golongannya, dan menganggap golongan yang berbeda merupakan golongan sesat. Seharusnya katakan ana muslim wa nahnu muslimun. Ini nama yang Allah ridhai dan berikan untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Apa enggak puas dengan nama yang Allah berikan? Lalu kita ganti dengan nama-nama yang lain, masing-masing berfanatik ya, kemudian mengangkat atribut kelompoknya, lalu dalam mengangkat pemimpin berpecah belah. Aneh nggak hadirin sekalian? Jadi mereka sebetulnya orang-orang yang berdusta, orang-orang yang tidak berserah diri secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada firman Allah tadi, sungguh Allah telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas orang yang beriman ketika mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan mereka sendiri. Karena kalau malaikat yang diutus di tengah-tengah manusia, malaikat yang nggak makan, yang nggak minum, kalau dia berpuasa, ya nggak heran. Betul nggak? Kalau tidak tertarik pada hal-hal yang sifatnya syahwani, nggak mengherankan. Kalau malaikat digoda oleh iblis untuk pergi ke diskotik, ke bar atau korupsi, mau nggak? Nggak bakal mau, karena mereka apa? Bukan makhluk yang seperti kita. Nah, kalau Allah utus malaikat menjadi contoh di tengah-tengah kita, manusia beralasan, ya Allah, masa kamu samakan kami dengan malaikat? Oleh karena itu Allah pilih rasulnya dari kalangan manusia. Bagaimana dia mencapai puncak kemanusiaan walaupun dia bashar, manusia yang memiliki hawa nafsu seperti kita. Bahkan tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah, bukan di Indonesia. Di masyarakat jahiliyah, bagaimana di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah tersebut lahir manusia-manusia kemudian seolah-olah mereka baru dilahirkan dengan akhlak pekerti dan adab yang mulia. Apa misi Rasul? Ini seharusnya yang kita lakukan sama dengan yang Rasulullah lakukan. Jangan ulama melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mengambil wewenang yang Rasul saja nggak punya. Yatlu alaihim ayati. Dia membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah dan juga memberikan contoh. Ini bedanya antara qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u artinya membaca. Kalau tala yatlu membaca dan mencontohkan. Karena arti tala yatlu dalam bahasa Arab itu mengiringi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan cahayanya dan bulan yang mengiringinya. Karena bulan tidak bercahaya dengan sendirinya, tapi memantulkan cahaya matahari. Jadi Nabi bukan hanya membacakan, tapi membacakan dan memberikan contoh melalui ucapan, sikap dan perilakunya. Nah, seluruh kehidupan Nabi adalah Al-Quran, sebagaimana ucapan As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi kalau ada riwayat dari Nabi kita nggak sejalan dengan Al-Quran, benar apa palsu? Palsu. Membacakan dan mencontohkan di tengah-tengah mereka ayat Allah. Setelah itu apa? Wa yuzakihim, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas pemikiran, pencerahan, tapi apa? Dengan apa yang Nabi sampaikan dari ayat Allah, Allah mensucikan mereka. Bukan hanya jiwanya, jiwa disucikan, maka amal sepak terjangnya dalam hidup mengalami perubahan seperti yang terjadi pada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang tadinya pemabuk, penjudi, berkelahi, begitu beriman berubah. Betul tidak? Dan sahabat-sahabat yang lain, terjadinya perubahan dan kelahiran baru karena iman, hati yang dihubungkan dengan Allah, dan peran Al-Quran yang mensucikan mereka. Kalau kita alhamdulillah hidup sebagai orang yang beriman, lebih mudah jalannya. Tapi karena mudah,
kita tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu banyak orang cerdas, karena cerdasnya malas. Dia merasa dengar orang mengajar langsung bisa menerima, tidak punya semangat usaha. Beda orang yang kecerdasannya tidak terlalu tinggi, dia belajar bersungguh-sungguh. Nah, kita di orang Islam, karena apa? Karena lahir sebagai orang Islam, ayah ibu kita juga Islam, sering mendengarkan Al-Quran dibacakan, akhirnya Al-Quran hanya masuk kuping, keluar kuping, tidak kita resapi dan kita hayati. Beda dengan apa? Masa kegelapan, begitu datang nur di tengah mereka, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nur ala nur. Mereka merasakan di jiwa mereka sesuatu yang mereka tidak pernah sama sekali temukan sebelumnya. Jadi wa yuzakihim, dimulai dari jiwa, kemudian mulai terlihat bagaimana efeknya kepada seluruh perilaku. Nah, ini yang kita inginkan dari Quran, bukan hanya dibaca dengan suara indah, bukan hanya dihafal, tapi bagaimana bisa menggetarkan kalbu kita, bisa dapat betul-betul menjadi penggerak bagi jiwa kita untuk melahirkan akhlak dan pekerti yang luhur. Lalu agar mereka punya pegangan dan tidak hilang, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Allah mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah, dan dalam Alkitab terdapat hikmah-hikmah kehidupan yang luar biasa. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Artinya begitu mereka menoleh ke belakang, mereka lihat masa-masa gelap mereka. Betul enggak? Nah, saya mau tanya, kenapa Allah enggak bilang wa yu'allimuhumul Quran, tapi Alkitab? Kenapa? Al-Quran dalam bahasa Arab diambil dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya jamaah, mengumpulkan. Ketika orang mengatakan qara'a yaqra'u atau Quran, maksudnya mengumpulkan huruf ya, yang melahirkan suara. Mengumpulkan, menyatukan huruf ya, merangkainya dalam bentuk suara. Kataba dalam bahasa Arab juga artinya mengumpulkan. Cuma bedanya kalau qara'a terkumpul disatukan dalam bentuk suara, tapi kalau kataba disatukan, dikumpulkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Maka ketika Allah mengatakan dzalikal kitab, tilka ayatul kitab, menunjuk kepada kitab ya, yang berisikan ayat-ayat Allah yang terkumpul dalam surah-surah yang disusun. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini sebuah kitab yang ayat-ayatnya disempurnakan oleh Allah dan disusun ya, dari sisi apa? Yang maha bijaksana lagi maha tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah menunjuk dzalikal kitab, tilka ayatul kitab, menunjukkan bahwa Quran pada masa Rasul sudah ditulis belum? Sudah ditulis. Adapun riwayat yang mengatakan Quran tadinya bercerai-berai, kemudian sahabat diperintahkan mengumpulkan Al-Quran ya dalam bentuk kitab, ini menunjukkan bahwa Rasulullah nggak menjalankan tugasnya. Kemana perginya para penulis wahyu? Pada setiap kitab ditulis, dikumpulkan di rumah Rasul dan disusun. Waktu Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran sudah dalam bentuk kitab, bukan hanya dalam bentuk hafalan. Nah, riwayat tadi ingin membuat kita ragu-ragu pada Al-Quran. Sampai ada yang mengatakan sebagian ayat Quran hilang karena dimakan sama kambing. Boleh buka coba hadis-hadis Bukhari dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, buku-buku hadis ini banyak membuat kita akhirnya apa? Memahami kebenaran secara tidak sempurna. Akhirnya banyak orang mengatakan, kan Quran tidak dikumpulkan pada masa Rasul, baru pada masa Abu Bakar dikumpulkan, bahkan sahabat berkeliling untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran. Nah, kemana perginya dan apa maksud dari firman Allah dzalikal kitab? Kemana perginya para penulis wahyu yang menulis wahyu ketika Rasulullah hidup? Jadi Allah ajarkan mereka Alkitab, padahal tadinya mereka merupakan bangsa yang buta huruf kebanyakannya. Wal hikmah, dari bangsa jahiliyah menjadi orang-orang yang bijak. Ini karena tuntunan Al-Quran. Kira-kira kalau kita lihat jarak antara masyarakat jahiliyah dan kebijaksanaan jauh nggak?
Jauh kan? Mana yang lebih jauh? Jaraknya antara kita orang Indonesia yang sudah beradab dengan kebijaksanaan, mana yang lebih jauh? Kan berpendidikan orang Indonesia. Bahkan ada yang PhD, ada yang master, betul enggak? Ada yang tamat dari pesantren. Jadi kalau kita lihat jarak yang memisahkan antara masyarakat jahiliyah dengan Islam dan tuturannya dibandingkan antara jarak kita dengan Islam, mana yang lebih jauh? Tapi kenapa dalam waktu cuma 23 tahun terjadi perubahan di tengah bangsa Arab? Sedangkan kita sudah 1000 tahun mungkin Indonesia, atau katakan 800 tahun, 900 tahun. Dan kita belajar Islam, menghadiri pengajian begitu banyak. Kenapa tidak melahirkan perubahan? Karena yang diajarkan bukan sesuatu yang bisa melahirkan perubahan, yang bisa mensucikan hidup kita, yang bisa menyatukan hati kita, tapi mengajak kita untuk bergolong-golongan, berpecah belah, padahal ini semua merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita diajarkan untuk saling mencinta, saling menghargai, menghormati, bukan menyerang kelompok A atau kelompok B, bukan mengajak bergolong-golongan, insya Allah ketemu orang Islam di mana saja, kita akan merasakan kecintaan yang luar biasa. Kalau ada perbedaan, duduk sama-sama, kita lihat mana yang paling dekat dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu yang kita ikuti. Jangan bilang apa, ini punya golongan kita lain sama kamu. Jangan golongan jadi ukuran dong. Tapi apa? Kembalikan pada kitab Allah kalau kamu mengaku orang yang beriman, mengaku orang yang mengikuti Rasul, karena Rasul akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi ketika Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai saksi bahwa Allah telah menurunkan kitabnya, Allah telah menerangkan juga petunjuknya agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti. Bahkan Rasulullah diperintahkan menjadi contoh di tengah-tengah umat. Rasulullah kembali diteruskan oleh para keluarga, para sahabatnya, kemudian diteruskan oleh para tabi'in, kemudian tabi'in. Nah sekarang pada masa kita ini, kalau tidak tampil saksi-saksi yang menyampaikan risalah Allah, berarti tanggung jawab mereka besar. Apalagi mereka telah diajarkan Quran, mereka juga telah mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala, ternyata mereka jadikan agama Allah untuk mengejar dunia dan kedudukan. Jadi yang kita butuhkan saksi-saksi yang menjadi contoh yang amat indah. Nah, berakhlak berhadapan dengan Rasul dengan sendirinya apa? Kita menjunjung tinggi dan menghormati Rasulullah SAW, melanjutkan misi beliau. Kalau kita lakukan hal ini, kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad SAW di samping kecintaan Allah. Kemudian apa? Agama Islam ini agama yang mudah difahami, mudah untuk diamalkan, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan juga dengan fitrah alam semesta yang berasal dari Allah. Maka seharusnya sebagaimana Nabi membawa kabar gembira, kita juga sampaikan kabar gembira. Jangan menakut-nakuti orang. Basyiru wala tunaffiru. Tapi bukan kabar gembira dalam berbuat maksiat, kabar gembira dengan janji-janji Allah di dunia bagi yang beriman maupun di hari akhir. Bukan orang berbuat maksiat kita bilang selamat, keluar dari rumah pelacuran kita bilang selamat, atau dia mempersekutukan Allah kita bilang selamat. Oleh karena itu kenapa kita menolak untuk mengucapkan selamat Natal? Karena artinya selamat atas kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Tapi kalau mengatakan lahirnya Rasulullah, kita siap untuk memberikan selamat. Sebagaimana Allah sendiri mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Kalau mereka mengatakan peringatan kelahiran Isa Rasulullah wa abduhu, kita siap untuk memperingati sama-sama. Tapi kalau saya mengucapkan selamat Natal, artinya selamat kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan, maaf. Tapi kalau dia tetangga kita butuh bantuan, tidak punya sama sekali sesuatu bekal untuk kesenangan dia, dalam kebaikan kita berikan. Kalau dia susah kita bantu, kalau dia sakit kita wajib mengeluarkan tangan kita. Tapi kalau mengucapkan selamat pada satu perbuatan yang salah, sama di saat orang mau masuk jurang kita bilang selamat. Jadi ucapan selamat di sini walaupun hanya sekedar kata-kata,
tapi memberikan dukungan dan restu pada satu perbuatan yang salah. Bukan kita ekstrim, kita ingin dia mengenal kebenaran. Kalau kitanya sama-sama berdiam dalam hal ini, berarti kita membiarkan mereka terjerumus dalam jurang api neraka, waliyadzubillah. Jadi kita tunjukkan bagaimana sikap orang yang beriman sebenarnya, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dia mengajak ayahnya menolak bahkan mengancam. Ibrahim mengatakan, kami berlepas tangan dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Antara kami dan kalian terdapat jurang pemisah, padahal ayahnya. Jadi wa mubasyiran wa nadhira, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jangan bikin orang susah, ribut. Orang lagi sholat di masjid diperdebatkan masalah kunut, bid'ah tidak bid'ah. Masalah tarawih 8 yang 11. Kenapa kemungkaran di luar mereka diam? Kezaliman yang sedang berlangsung tidak bersuara sedikit pun, tapi ngadepin orang Islam seperti menghadapi musuh, seolah-olah syurga di tangannya. Padahal Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru, sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Jadi apa-apa yang Allah ajarkan selagi mudah jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, sampai babi yang diharamkan pada saat darurat boleh dimakan. Tapi kita justru karena memahami Islam ibadah itu hanya ritual, lapangannya sempit, akhirnya ulama berkelahi memperebutkan lahan di ladang yang sempit. Kalau mau berjuang, alam semesta ini merupakan ladang perjuangan kita. Masuk dong di daerah-daerah, masuk di tengah-tengah masyarakat umum, ajak mereka untuk kembali pada Allah. Bukan mengajak orang yang sudah Islam, yang sudah ibadah untuk ribut. Sampai akhirnya orang sholat berjamaah sama-sama bisa nggak tegur-teguran, hanya gara-gara ngajak salaman di masjid. Saya bilang, kamu ingin berzikir setelah sholat, kamu senyum di hadapan saudara kamu, itu merupakan hiburan ibadah yang luar biasa. Setelah itu kamu zikir, kenapa ribut? Jangan langsung menepok kemudian bermuka berpaling. Aneh nggak? Masa orang sholat kayak begini? Pernah nggak Rasulullah mukanya asam di orang musyrik? Di hadapan orang musyrik nggak pernah, apalagi saudara kamu di sebelah kamu. Biashhad an la ilaha illallah. Kalau ada kesalahan, ajak bicara baik-baik. Ajak bicara baik-baik. Nah, sebagai contoh, bagaimana akhlak Nabi. Kita insya Allah lanjutkan kembali pembicaraan mengenai akhlak bersama Rasul dalam kesempatan yang lain. Satu hari Nabi sedang sholat berjamaah. Di belakang makmum ini satu orang yang baru masuk Islam dan mendengar bahwa hak orang yang beriman itu diantaranya menjawab salamnya, dan pada saat dia bangkis mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamkallah. Ini orang yang baru masuk Islam dengan lugu. Ketika teman di sebelahnya bangkis, dia bilang yarhamkallah. Si teman seharusnya legowo, tapi dipelototin gitu. Ini orang berasa mengamalkan yang benar, dipelototin. Dia bilang, malah kata ilayah kata, kenapa dipandangkan seperti ini? Anda nggak salah kok. Akhirnya begitu selesai sholat, Nabi langsung bertanya, siapa tadi yang berbicara dengan pembicaraan ya, sehari-hari? Dimatakan saya, ya Rasulullah. Kamu mengatakan bahwa apa? Orang kalau berbangkis mengucapkan, kamu balas dengan yarhamkallah. Saya melakukan apa yang kamu perintahkan ya Rasulullah. Tapi dia memandang saya dengan pandangan apa? Yang melotot. Rasulullah tertawa. Dia mengatakan sholat isinya adalah tasbih, ya, tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang bilang apa? Saya belum pernah lihat seorang guru yang betul-betul bijaksana dalam mendidik murid. Jadi kalau antum melihat Islam itu indah, jangan cemberut menggunakan taringnya menghadapi saudara kalian, tapi menghadapi musuh kukunya ditarik ke dalam. Seperti pepatah Arab, asadun alayya wa fil hurubina amatun. Ngadepin saya saudara kamu kayak singa, dipelintir kumisnya, goloknya diasah, menghadapi musuh lari terbirit-birit, persis seperti burung onta. Burung onta, lihat gak burung onta? Kakinya kecil, kepalanya, badannya besar, kemudian lehernya panjang.
Di saat dikejar oleh musuh, dia lari terbirit-birit sambil menggoyangkan pantatnya hadirin sekalian. Ketika musuh semakin dekat, kepalanya dimasukin dalam pasir. Dia beranggapan musuh nggak lihat dia, karena kepalanya dalam pasir. Padahal dia yang nggak bisa lihat musuh, bukan musuh yang nggak lihat dia. Ini keadaan orang-orang yang kasar sama saudaranya, ngadepin saudaranya seperti singa, tapi ngadepin apa? Musuh seperti burung onta. La haula wala quwata illa billah. Kalau di medan perang, silahkan tunjukkan taring kamu. Tapi dalam saat damai, jangankan pada orang Islam yang bakal ditanya oleh Allah nanti. Terhadap orang di luar Islam saja kita diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau Nabi mukanya asem dan kasar, kira-kira orang-orang masuk ke dalam Islam enggak? Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamu kasar berhati keras, orang akan bubar meninggalkan kamu. In fadda yanfaddu itu diambil dari nafadha yanfid. Nafadha, kalau kita mau pakai sarung kita kebut begitu, itu namanya nafadha yanfid. Kalau infaddu, mereka bakal bubar. Itu Rasul, apalagi Ustadz Husain. Betul enggak? Kalau bersikap kasar, orang bakal lari. Jangankan manusia, ayam lari menghadapi orang yang kasar, betul enggak? Lari. Tapi menghadapi orang yang baik, ayam kumpul, kucing kumpul, betul enggak? Mendekat pada, bahkan terkadang ngelus-ngelus kakinya. Coba kasarin. Jadi kelembutan itu merupakan hal yang amat indah bila mendampingi kebenaran. Kecuali kalau kelembutan dalam kebatilan. Kalau bersama kebenaran, itu merupakan pilihan yang paling utama. Demikianlah para jamaah sekalian. Kita ingin betul-betul kita menyatu dengan Al-Quran, bukan hanya menjadi bacaan, tapi menyatu, memperbaiki, meluruskan dan mensucikan kehidupan kita. Dan jangan kita mengajak orang bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok, tapi ajak mereka semua untuk bersatu dalam Islam. Demikianlah pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.